senang sekali hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021, boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, para pendoa syafaat yang cinta akan Tuhan, di mana saya dapat melihat dengan mata iman saya bahwa Bapak Ibu rohnya sedang menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Nah, satu hal yang kita harus ingat bahwa apa yang kita kerjakan ini dilihat oleh Bapa di sorga, dan tidak ada yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh Allah Bapa, dan Tuhan hadir Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah perkumpulan kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan ditinggikan, maka Tuhan hadir di situ. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya mau menyapa para pendoa syafaat yang ada di Amerika terlebih dahulu. Shalom semuanya, ya. Dan yang ada di Indonesia, shalom, 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 ya. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat, saya mau mengucapkan semangat pagi, tetap semangat. Hari ini kita akan lanjutkan renungan kita yang kita ambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh pasal 22 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, Ahazia menjadi raja pada usia 22 tahun. Dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan berusia 42 tahun. Tetapi dengan berbagai macam terjemahan saya sudah pelajari, itu dikatakan Ahazia menjadi raja pada usia 22 tahun, bukan 42 tahun ya. Dan ia memerintah di Yerusalem selama 1 tahun. Ahazia juga hidup seperti keluarga Raja Ahab. Karena Atalia, ibunya, menasehatkan dia untuk melakukan yang jahat. Atalia adalah putri Raja Ahab, cucu Omri Raja Israel. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua, tiga, dan keempat. Ahazia berdosa kepada Tuhan seperti keluarga Ahab, karena merekalah yang menjadi penasehatnya setelah ayahnya meninggal dunia. Penasehat-penasehat itulah yang mencelakakan dia, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang nasihat. Bersama saya ucapkan nasihat. 2, 3, nasihat, ya. Kita bisa meminta nasihat, kita bisa menerima nasihat, kita juga bisa memberi nasihat. Nah, yang penting Bapak Ibu sekalian, apakah nasihat yang kita berikan? Nasihat apa yang kita terima, dan kepada siapa kita meminta nasihat, itu sangat penting sekali. Dikatakan bahwa Ahazia itu memiliki penasehat-penasehat, tapi penasehat-penasehatnya ternyata mencelakakan Ahazia, saudara. Sehingga dia hanya 1 tahun memerintah sebagai raja, kemudian mati. Ya, dia mati muda karena punya penasehat yang salah. Bahkan dikatakan yang menjadi penasehatnya salah satunya yaitu mamanya sendiri, ya, yaitu yang bernama Atalia. Mamanya itu menasehatkan Ahazia untuk melakukan yang jahat. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita penting sekali mengetahui akan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita memiliki dasar yang baik,
pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, maka kita akan bisa membedakan mana nasihat ini yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika ada nasihat, kita bisa memilih dan memilahnya. Bukan memilih dan memilahnya sesuai dengan kehendak dan keinginan daging kita, tetapi kita harus memilih dan memilah nasihat-nasihat itu, apakah nasihat-nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan. Ini maaf Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada orang-orang dekat kita, bahkan ibu kita sendiri atau orang tua kita sendiri, kalau memberi nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari please jangan dilakukan nasihat itu. Sebab kalau kita melaksanakan, bertindak sesuai dengan nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ujung-ujungnya kita akan mengalami hal yang buruk atau dikatakan kita akan celaka. Satu kali, saudara, ada seorang anak laki dikatakan diajari oleh mamanya. Anak ini kan mau menikah. Mamanya bilang begini, "Nak, kamu tahu mamamu ini perempuan, ya. Nah, tapi tolong nak, kalau kamu nanti menikah, kamu jangan percaya 100% kepada istrimu." Ya, maksudnya apa, Ma? Maksudnya begini, kamu jangan terlalu jujur sama istrimu, khususnya dalam hal keuangan. Kalau kamu punya uang, kalau kamu dapat bonus, dapat gaji, ya sebagian harus kamu umpetin, ya. Jangan semuanya diberikan kepada istrimu. Terus anak laki ini tanya, "Mengapa harus begini, Ma?" Iya, sebab kalau diberikan kepada istrimu, ya, itu masuknya gampang, keluarnya susah setengah mati, ya kan? Dan kemudian anak laki ini sudah mendengarkan nasihat daripada mamanya ini, ya. Dan saya dalam konseling pernikahan selalu saya katakan bahwa kita suami istri yang mau menikah harus siap menjadikan uang itu juga jadi satu. Sebab pernikahan itu adalah keduanya menjadi satu daging. Suami istri menjadi satu daging, artinya uangnya suami adalah uangnya istri adalah uangnya suami, ya. Nah, kemudian anak ini laki menikah, saudara, dan dia mulai mempraktekkan apa yang dikerjakan, apa yang dinasihatkan oleh mamanya. Dan kita tahu akhir daripada pernikahan itu adalah berantakan, kekacauan, ya, kehancuran. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati di dalam meminta nasihat, menerima nasihat, dan memberi nasihat. Nah, Alkitab berkata, saudara, di dalam kitab dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dan ayat 22 dikatakan begini, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan." Jadi ketika kita mau memberi nasihat, meminta nasihat, atau menerima nasihat, itu harus diuji. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Yang sesuai dengan firman Tuhan itu harus dipegang baik-baik, dipegang erat-erat. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu harus dibuang jauh-jauh. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu datang kepada saya, suami istri, untuk meminta nasihat, ya, kami saudara berdua selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah dari mulut lidah bibir hambamu ini keluar nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, satu kali lucu banget, ada orang mau konseling saudara ke rumah saya ini, saudara, suami istri sedang bertengkar, ya.
karena beliau ini seringkali mendengarkan khotbah saya, maka sebelum turun dari mobilnya, dia udah parkir nih di depan rumah. Maka mereka berdua terngiang-ngiang mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Dan di mobil itu, saudara, dia bisa mantuk-mantuk sendiri. Seolah-olah dengar saya bicara, saudara. Dan kemudian dia bilang suami istri, udah Pak, jangan masuk, yuk kita pulang. Kita udah tahu jawabannya. Pasti nanti pendeta Yongki bilang begini, begitu, begini, begitu. Dan mereka pulang ke rumahnya, dan mereka mengalami yang namanya pemulihan dan kedamaian. Ya, mengapa? Karena saya selalu memberikan nasihat mulai kepada anak-anak kecil, orang-orang muda, maupun kepada opa, oma, grandpa, grandma, kakek, nenek. Itu adalah nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena saya tidak berani, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan nasihat-nasihat menurut hikmat dunia. Mengapa? Nanti saya diketak sama Tuhan, ya. Sebab Tuhan itu adalah bos saya, Tuhan itu adalah raja saya, sedangkan saya ini kacungnya Tuhan. Karena kacungnya Tuhan, maka saya harus melaksanakan seperti apa yang diperintahkan oleh bosnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, Alkitab pernah menceritakan tentang Yakub, ya. Masih ingat Yakub? Yakub punya mama namanya Ribka, saudara. Nah, ini saudara, keluarganya Ribka ini, saudara, ya, dengan Ishak ini kan mereka punya anak emas, ya, anak emas yang Ribka mengasihi Yakub, sementara yang Ishak mengasihi yang namanya Esau. Satu kali, saudara, Ribka setelah menguping, saudara, pembicaraan dari Ishak suaminya dengan anak laki satunya yang bernama Esau, maka kemudian Ribka bilang begini kepada Yakub, begini, begitu, begini, begitu, ya, menasehati. Salah satu nasihatnya yaitu membohongi papanya sendiri, berdusta kepada papanya sendiri. Nanti kalau kamu ketemu papa, kamu harus bilang begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Untuk kisah selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa baca di kitab Kejadian, ya. Dan kemudian Yakub itu mendengarkan nasihat mamanya dan dia menipu papanya. Akibatnya apa? Akibatnya setelah peristiwa itu, Yakub tidak pernah lagi ketemu dengan mamanya yang namanya Ribka, karena Yakub melarikan diri ke rumah Laban. Dan sampai di rumah Laban yang merupakan paman atau uncle daripada Yakub, di mana Laban ini kan saudaranya Ribka, mamanya, sudah, ya kan? Sampai di rumah Laban, di Alkitab menceritakan bahwa Yakub itu ditipu oleh pamannya sendiri sampai 10 kali, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan nasihat yang salah, mari please jangan diturutin. Maka itu penting sekali lagi untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Selain Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin Bapak Ibu mendengarkan dari YouTube channel, atau Bapak Ibu mungkin membaca buku-buku rohani dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu harus mengacu kepada yang namanya Alkitab. Apakah itu pendapat manusia, ataukah nasihat yang diberikan itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau itu isinya hanya pikiran-pikiran manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka harus dibuang jauh-jauh. Nah, kemudian kita ada tokoh lain lagi yang bernama Musa, ya. Masih ingat Musa? Itu adalah tokoh yang hebat sekali. Bagaimana seorang yang tidak pandai berbicara, tapi Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk memimpin jutaan orang-orang Israel keluar dari Mesir, melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Wow, ini adalah salah satu pemimpin terbesar, saudara, yang pernah ada di atas muka bumi ini. Nah, ketika itu, saudara, Yitro, mertua dari Musa, dia melihat, wah, Musa ini
kalau dia memimpin dengan cara begini, maka Musa akan cepat mati. Maka dia bilang kepada Musa, Musa, kamu ini hebat ya. Tapi kalau kamu memimpin jangan seperti itu. Kamu harus mengangkat, ada pemimpin 100, ada pemimpin 50, ada pemimpin 10 orang, ada pemimpin 1000. Jangan semuanya kamu tangani sendiri. Nanti kamu remek, kamu reot, kamu bisa mampus kalau semua urusan itu harus menghadap kamu. Dan ini ternyata nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu dicatat di Alkitab, saudara, sebagai nasihat yang baik. Dan ketika Musa mau mendengarkan dan menuruti nasihat dari mertuanya, maka apa yang terjadi? Musa itu untung, dan kemudian orang-orang Israel yang dipimpinnya juga untung, saudara. Itu adalah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nasihat itu salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka akan membawa orang-orang yang dinasihati itu akan semakin jauh dari Tuhan dan mengalami hal-hal yang buruk, yang akhirnya ujungnya itu kepada kecelakaan. Tapi kalau nasihat itu benar, nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan membawa orang-orang yang menerima nasihat itu makin dekat kepada Tuhan, dan keadaan hidupnya makin lama makin baik, makin lama makin diberkati oleh Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang yang namanya nasihat. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang konyol. Kita terus belajar firman Tuhan. Selain saudara dari belajar bersama, kita juga harus punya waktu-waktu untuk belajar secara pribadi tentang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa ditipu oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Allah Roh Kudus menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami ini menjadi penasehat yang memberikan nasihat kepada orang lain, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, atau siapa saja. Nasihat itu adalah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga, biarlah kami meminta nasihat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, di mana nasihat-nasihat yang keluar adalah nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan buat kami bijaksana, biarlah kami hanya mau mendengar, menerima, dan melakukan nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.